Kemarin saya melihat ada postingan ya, video pendek yang entah itu apa itu konten yang sengaja dibuat ya, atau memang itu adalah peristiwa yang sebenarnya, tidak tahu saudara ya. Tapi video itu sebenarnya kayaknya kali yang kedua saya lihat ya. Setelah beberapa bulan yang lalu saya melihatnya ya. Jadi entah itu apa video baru atau video lama, saya juga tidak tahu itu. Ya, tapi pokoknya video itu muncul dan waduh, saya sampai ini mewakili keadaan manusia masa kini. Bukan cuma keadaan manusia masa kini, keadaan gereja masa kini. Ya. Di video itu saudara dikisahkan ya, seseorang yang memang tidak terlihat, kan dia cuma tunjukkan, jadi yang terlihat cuma tangannya. Dia pegang dua hadiah di tangannya. Ya. Yang terlihat di video, tangan kiri dia pegang kertas yang tulisannya Tuhan, God, God, toh semua orang tahu ya. Kalau Tuhan semua tahu toh. Ini ya. Di tangan kiri dia pegang kertas yang ada tulisan God, ya, God, Tuhan. Lalu sebelah kanan dia pegang duit. Duitnya banyak. Ya, kayaknya duit dolar itu, uang dolar. Ya. Memang banyak dia pegang begini, ya. Jadi dia tunjukkan kepada orang-orang yang lewat. Ya, kamu mau? Ya. Pilih yang mana? Oh, orang itu semua rupanya yang di belakang tulisan God itu ya, di muka kayaknya cuma ada lembar kosong gitu toh. Jadi orang biasanya datang lalu lihat itu apa tulisan itu. Ya, ada apa di balik kertas itu. Waktu mereka lihat, oh Tuhan. Ya, mereka ambil uang. Oh, kan di tangan kanannya dia pegang uang. Uangnya banyak. Dan sekian banyak orang yang lewat yang dia tawarkan, semua orang cek dulu kertasnya tulis apa. Tuhan. Mereka sambil tertawa ambil uang dan mereka pergi. Terus seperti itu saudara. Lama-lama dia pegang di sini Tuhan, itu jadi kertas yang tulisan Tuhan itu tidak pernah diganti. Tapi yang di kanan itu dia ganti. Kadang-kala dia pegang HP di sebelahnya. Semua orang pasti ambil yang di tangan kanan. Ya, mereka ambil HP. Saya lihat ada sekali waktu dia pegang laptop di sebelahnya. Dan ya tidak ada orang yang ambil amplop. Itu amplop saudara, saya sorry. Amplop yang di waktu orang buka begini tulisnya Tuhan, God. Ya. Semua orang ambil yang di sebelah kanan. Saya lihat adegan terakhir dia pegang boneka teddy bear yang besar itu. Ya. Bayangkan. Jadi mulai dari HP, laptop, uang, oh, terakhir dia pegang boneka yang besar dan ada anak perempuan remaja lewat dan dia sambil tertawa, oh, dia memeluk teddy bear itu lalu lewat. Ya. Tidak ada yang tertarik dengan amplop yang tulisannya Tuhan. Sampai satu ketika kira-kira ini anak usianya 10 tahun ya. Anak perempuan ya. Kulit hitam lewat dan waktu
waktu anak itu lewat dia pegang duit, saudara ya. Jadi itu orang yang mau menawarkan itu ya, dia dengan amplop Tuhan, lalu sebelah tangannya dia pegang duit banyak. Dan anak perempuan itu datang dan dia pegang seperti ini itu amplopnya. Dan bayangkan dia sambil tersenyum, dia tarik amplop itu. Dan dia pergi, saudara. Ya. Lalu tidak lama dia duduk dan dia buka. Oh, dia lihat, oh ini amplop tuh. Dia buka amplop yang ada tulisan Tuhan itu. Dia buka amplop dan dia terkejut, di dalam ada kertas. Ya. Jadi itu saudara bukan amplop yang tebal. Itu amplop yang tipis karena memang di dalamnya cuma ada 1 lembar kertas. Dan dia terkejut waktu dia baca. Dia pikir kan dia sudah tinggalkan orang tadi. Ya, dia baca, loh ada tulisan tuh di dalamnya. Dalam amplop itu ada tulisan begini. Di dalam amplop itu ada kertas yang tulisannya begini. Di dalamnya tulis ini. Uang, HP, laptop, dan boneka. Sambil dia lihat begini, dia terkejut karena yang tadi pegang ini, pilihan ini, kemudian berdiri di dekatnya dan kasih uang. Jadi uang sebanyak yang dia kasih tadi ke orang-orang. Ya, dia kasih HP, dia kasih laptop, dan anak itu bingung, saudara. Dan terakhir dia beri teddy bear yang besar. Dia dapatkan semua. Kenapa? Karena yang dia pilih Tuhan. Kalau saudara, seandainya saudara ya yang dapat ditawarkan pilihan seperti tadi. Masalahnya saudara, waktu dia beri ini enggak ada di dalam amplop. Yang mereka lihat cuma ini. Kalau ini pertemuan dengan Tuhan, ya, kita sering bahas 1 Timotius 3 ayat 16. Oh, 1 Timotius 3 ayat 16. Sesungguhnya, coba kita sama-sama baca. 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ulang. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ada rahasia. Tadi ini rahasia. Ini rahasia. Tuhan kita suka merahasiakan sesuatu. Saya bilang ke saudara, rahasia itu, waktu saudara punya rahasia, saudara bilang ke semua orang. Itu bukan rahasia. Hah? Kalau semua orang kau ceritakan, itu bukan rahasia. Orang sering bilang itu rahasia umum. Kalau itu sungguh-sungguh adalah rahasia, kau tidak akan beritahu kepada siapapun kecuali orang itu adalah orang dekat. 1. Ulang. Kalau itu adalah rahasia, saudara tidak mungkin akan beritahu kepada semua orang. Itu rahasia. Saudara cuma akan beritahu kepada orang dekat. Orang terpercaya.
Selain itu tidak mungkin rahasia itu diberitahu. Dan ternyata ibadah kita mengandung rahasia yang agung. Lalu saudara bilang sekarang, berarti kan bukan rahasia, karena kan ditulis di sini. Coba, ya, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita apa? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Apa? Siapa dia? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Ini agung rahasia ibadah kita. Dan saya bilang, ini kan bukan rahasia. Sudah diberitahu. Berarti bukan rahasia. Sekarang kita lihat Matius 13 deh. Matius 13. Waktu Yesus memberitahu perumpamaan itu. Perumpamaan tentang menabur. Mana itu? Perumpamaan tentang menabur. Ya. Murid-muridnya datang dan bilang, Guru, engkau mengucapkan ceritamu dengan perumpamaan. Lalu apa artinya perumpamaan tadi? Coba mana? Dari ayatnya ini. Sudah perhatikan Matius 13 ayat 10. Ya. Setelah Yesus menyampaikan khotbahnya dalam perumpamaan saja. Dia bercerita tentang tanah di pinggir jalan. Tanah yang berbatu-batu. Tanah yang penuh semak duri. Baru tanah yang subur. Cukup cuma sampai situ. Yesus mengajar kepada orang banyak. Dia bercerita dan tidak menjelaskan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ini Tuhan kita ini. Dia penuh dengan rahasia. Yang saudara lihat sudah loh ini kan sudah dijelaskan. Artinya ini bukan rahasia. Tunggu kita baca dulu. Ya. Jawab Yesus. Waktu murid-muridnya tanya, kenapa kau bercerita dalam perumpamaan? Lalu Yesus bilang apa? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, Yesus sedang buat perbedaan antara murid-murid dan kelompok orang banyak. Orang banyak. Kalau sekarang orang banyak ini yang dipilih. Ternyata Tuhan kita beda sekali. Dia memilih yang mau menjadi murid. Dia tidak suka dengan orang banyak yang cuma jadi fans. Saudara fansnya Yesus atau muridnya Yesus? Jangan jadi fans. Jadilah muridnya. Kalau kamu cuma fans, saudara akan mendengar ribuan khotbah dan sebenarnya kau tidak mengerti. Saya tahu dari mana kamu tidak mengerti, kamu tidak hidupi. Hati-hati saudara. Saudara bahkan sudah duduk di dalam dan kau berpikir kau ini jemaat, kau ini murid. Siapa bilang?
Kalau pendeta saja ternyata bisa bukan murid Yesus. Coba. Yang orang pikir loh, tidak mungkin dia murid. Dia pengajar kami. Dia orang peguru. Selalu saya contohkan kepada saudara tentang Nikodemus. Yohanes pasal 3. Nikodemus, Yesus yang bilang, kamu ini pengajar Israel. Dan ternyata waktu aku berbicara padamu tentang hal rohani, kamu tidak mengerti. Dia bukan mengajar di sekolah. Ini ahli Taurat, Nikodemus ini. Pengajar di bait Allah. Bait Allah. Seharusnya kan di situ dibicarakan hal-hal rohani. Hal-hal surgawi. Ternyata waktu ketemu Yesus, bayangkan ketemu Yesus. Dan Yesus langsung to the point. Ya. Kamu sudah jadi pengajar dan ternyata kamu bahkan tidak mengerti hal rohani. Paulus. Coba. 1 Korintus 9 ayat 27. Betul enggak? Coba 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus, pemberita Injil, penginjil, bahkan rasul. Dia bilang apa? Sesudah aku memberitakan Injil, kalau kita mati, sungguhkah aku diterima? Kalau Nikodemus pengajar di bait Allah Israel tidak mengerti hal rohani. Lalu Paulus rasul besar untuk masa kita, ya. Semua orang Kristen percaya Paulus adalah rasul besar. Rasul yang memberitahu banyak sekali pengertian-pengertian rohani yang seharusnya akan membuat kita, wah ini nih, ini yang luar biasa. Lalu mengalami banyak sekali penderitaan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, dicambuk, semuanya Paulus alami. Pemenjaraan. Dan ternyata ini dia bilang, apa? Aku takut kalau aku tidak melatih tubuhku untuk tunduk kepada hal surgawi, untuk tunduk kepada ibadah yang benar. Aku takut jangan-jangan setelah melayani ternyata aku sendiri ditolak. Lalu orang sekarang semua masuk surga. Karena tidak pernah alpa, pasti masuk surga. Lalu saudara bilang apa? Oh, sedangkan yang masuk-masuk terus, yang tidak pernah alpa, boleh masuk neraka? Kita kan biarnya tidak masuk, tapi Yesus selama ada di hati. Saya sudah bilang ke saudara, kalau yang masuk-masuk gereja, yang rajin saja, yang mengalami penganiayaan seperti Paulus, bisa berpikir jangan-jangan aku ditolak, apalagi saudara yang dimau. Menolak untuk bersekutu dengan Tuhan. Lebih banyak kau bersekutu dengan dunia ini.
Bersekutu dengan FB, TikTok, internet, semua. Tuh, Instagram, apa le? Twitter, tuh, game online, tuh, bauni bioskop, apa le? Tuh, lebih memilih resepsi daripada perjamuan dengan anak domba. Ini kan perjamuan dengan anak domba. Tuh. Yang saudara dengar ini adalah makanan untuk rohanimu. Ini firman Tuhan Yesus sendiri. Tuh. Apa yang saudara pilih? Tuh. Ini. Tuh. Belum mau masuk orang dari ada pertemuan mau dapat doi. Giveaway dapat HP. Ada orang tertentu saudara kandati dia pokoknya saya kan lihat juga. Oh begitu tuh cara mendapatkan giveaway. Oh, jadi orang itu sementara live kamu share live-nya. Oh, kasih tunjuk pada dia kalau kamu sudah live. Nah, sudah baru nanti orang undi ya siapa yang dapat giveaway. Kandati itu berjam-jam dia tunggu supaya dapat HP, dapat doi. Maka kalau firman Tuhan 2 jam lebih. No kalau mau dapat giveaway, sampai berapa jam ini? Dan orang ada di situ kayak apa? Kalau nyanyi yang dapat doi kita. Siapa saya lihat? Raffi Ahmad, Baim Wong, siapa le? Kan masuk deh video-video. Tuh. Orang posting, tuh. Ada orang tuh orang mau dapat doi dong. Ada orang kan posting pakai Mas. Oh, bahkan hari apa itu ya, tiba-tiba ada yang begini, Shalom. Ih, senang sekali ini. Tadi perempuan kan pas-pas ya. Kita mau bilang ibu kan kenal lagi katu cewek-cewek. Jadi saya cuma tulis kan dia bilang Shalom. Begini. Jadi saya juga tulis Shalom. Kagak dia kau tulis. Tuh. Apa kamu mau tuh, dapat hadiah dari Raffi Ahmad? Jadi saya langsung balas. Apa kamu mau saya blok? Ya, tuh. Jadi langsung namanya berarti kan towo. Jadi ya langsung blok nih orang. Orang-orang model begini nih. Nah, jadi saudara coba sekarang. Waktu saudara diberi pilihan. Berketemu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan atau makang-makang. Bertemu dengan Tuhan atau baku dapat yang bos. Ini bos ini. Kalau nggak ada baku dapat ini lepenya juga bos. Oh. Siapa mau tahu kalau nggak ada baku dapat yang dia mau kasih doi. Oh. Bapak cerita biar baca ceritanya war-war. Dengar jadi dia mau baca cerita kon saudara tertawa-tertawa. Oh. Baru dia panggil ulang. Besok dipanggil ulang. Minggu depan dia panggil ulang. Saudara datang terus ke apa? Dapat rasanya ndak rugi. Baku dapat dengan bos-bos. Dibanding baku dapat dengan Tuhan. Oh kita kok pasti kita datang kalau Tuhan Yesus berdiri di sini. Nanti yang kau tunggu cuma masuk neraka. Iya saudara. Apa mesti tunggu Gabriel datang dulu? Gabriel baku dapat dengan Maria. Gabriel memberitahu firman Tuhan. Gabriel ketemu dengan Sakaria, papanya Yohanes. Nanya percaya, Gabriel bilang. Mulai sekarang sampai ngana lihat itu nanti jadi kenyataan kau akan bisu. Itu tuh Gabriel kalau baku dapat dengan angko. Kalau cuma Rona apa kok kita?
Saudara mau baku dapetnya siapa? Kalau saudara masih dipertemukan dengan manusia yang menyampaikan kebenaran yang menyakitkan hatimu, harusnya ini masih lebih baik daripada kau langsung jumpa dengan dia. Bileam dia dengar suara Tuhan, jangan pergi mengutuk Israel. Bileam, ya sorry, Tuhan bilang jangan. Oh, Raja Balak bilang pada orang sudah, nanti kirim orang-orang yang lebih banyak dan lebih terhormat dengan hadiah yang lebih besar. Dorong datang ulang. Bileam bilang, orang lain kan so tahu toh, mau tanya le. So tahu, so bilang akang tuh hari, jangan. Tidak boleh. Karena datang lebih besar, lebih menarik. Ya, dia bilang, tunggu nih, kita mau tanya ulang. Nah, Bileam berlutut, tanya kembali, boleh enggak Tuhan? Tuhan bilang tidak boleh. Dia ada keluar lagi. Ya sorry. Tuhan bilang tidak boleh. Oh, Raja Balak bilang lagi. Sampai berapa kali? 3 kali. 3 kali. Raja Balak kirim lagi orang yang lebih terhormat. Lebih banyak. Lalu hadiahnya lebih besar. Lebih menarik tantangannya. Lebih menarik pilihannya. Lagi-lagi Bileam berlutut. Kong tanya, Tuhan, kong kita mau bilang apa? Tuhan bilang, no pergi Jo. Saudara kan suka tuh begitu toh? Paksa sampai Tuhan bilang iyo. Ini orang Tuhan saudara model begitu. Mengapa cerita-cerita seperti ini ada di dalam Alkitab? Saudara mau paksa-paksa Tuhan? Saudara senang sekali tuh waktu Tuhan bilang, oh iya pergi Jo. Boleh. Karena tuh paksa-paksa pak kita. No pergi Jo. Peking Jo apa mau. Kok Bileam pergi? Tuhan sudah bilang iyo. Biar tuh hari Tuhan bilang enggak, sekarang Tuhan bilang iyo. Jadi ya sudah. Tuhan kasih izin jadi ya kita pergi no. Nah itu. Ternyata di tengah jalan ada malaikat yang diutus Tuhan. Bayangkan untuk membunuh Bileam. Saudara Tuhan siapa? Itu saudara Tuhan. Dia bilang iyo, pergi Jo. Pergi Jo, nanti dia ikutin peda. Dari awal Tuhan bilang jangan. Saudara bapak satu. Kemudian saudara akan merasa Tuhan sudah tidak pernah bilang jangan. Iyo. Tuh, dia hanya ada di situ memang. So kurang mau tunggu di hukumannya. Bileam kelihatannya tidak lagi dihalangi. Bileam pergi. Tuh, dia siapkan keledainya. Kon dia bajalang. Pergi. Kemudian dia terkejut. Siapa ini? Keledai sobodok. Nggak ada apa-apa di muka. Kenapa keledai ini justru so menepi. So ini mau bajalang. Bayangkan saudara. Kalau ada waktunya. Kau yang biasa mendengar suara Tuhan. Kau yang biasa dijamah oleh hadirat Tuhan. Kemudian kurang orang lain tuh mau kasih ingat. Saudara terkejut kurang kaget. Tuh orang yang nak masuk gereja. Yang nyandak jam masuk. Yang nintau Tuhan. Justru yang kasih ingat. Ngana rupa so lama nyandak japi gereja. Kenapa angkau senyak sama dia dulu. Saudara.
Tahu apa cari ngana? Kita masuk gereja ngana tuh tahu apa? Hati-hati waktu justru orang fasik yang mengingatkanmu. Mungkin bahkan orang kafir mengingatkanmu. Ya, saya pernah bilang ke saudara, dulu kan saya waktu dulu kerja, akrab dengan teman saya yang bukan Kristen. Memang betul-betul bukan Kristen. Tuh. Tidur dengannya, tuh. Baca cerita dengan dia. Nah, itu sering sekali saudara. Kalau kita semua tasono, dia semua bilang, Ron, kamu belum doa loh. Karena dia tahu saya tiap kali mau tidur tuh berdoa dulu. Turun dari tempat tidur berlutut terus berdoa. Nih, Ron, kamu belum doa loh. Aduh saudara, itu berulang kali sebenarnya saya merasa saya sangat ditegur. Kan bukan dia dibikin malu apa kita, cuma bilang kok begitu. Tapi waktu itu saya langsung begini, dia ini siapa? Kok bayangkan dia yang kasih ingat apa kita? Ini keledai. Kan itu ya. Saya turun berlututnya seperti yang saya cerita ke saudara. Tuh. Itu kan syukur karena hilang selak pada dia. Tuh. Jadi saya biasa saudara, kalau semua berdoa dia bilang, jangan lupa ya doain gue ya Ron ya. Iya saudara bayangkan deh. Saya aduh Tuhan. Mungkin kalau kita sesungguh-sungguh sama dengan saudara, mungkin orang itu jadi Kristen. Tapi waktu itu karena lau salah ini yang berdoa ini, jadi ya dia suka seingat padahal doain gue ya Ron ya jangan lupa. Bayangkan saudara, ini satu ini dan saya betul-betul yang habis pikir saudara ya. Saya cerita ke saudara berulang kali tuh. Sampai DP nama saudara, aduh kental sekali. Tuh. Orang baca jadi DP namanya, ada orang berpikir dia Kristen atau bukan. Enggak usah, saudara baca jadi DP nama langsung. Oh iyo, ini pasti fanatik. Kok masa dia yang mesti kasih ingat? Ron, kamu belum doa loh. Doain gue ya. Sama dengan itu, Bileam tadi. Keledai yang dapat lihat. Malaikat dengan pedang terhunus. Bileam sang nabi. Ingat bebe, Bileam itu nabi. Nabi tidak lagi melihat Tuhan yang hadir. Kaget nih nabi apa? So manganto terus tuh nabi. Kalau mau bicara Injil nomor 1. Padahal selalu apa? Pada hati lain. Dia tidak pernah sebenarnya memperhatikan kebenaran. Kecuali kalau sedang mengajar orang lain. Oh saudara. Mengapa khotbah saya jadi model begini? Karena saya mengambil keputusan. Saya tidak mengkhotbahkan sesuatu yang sekedar saya tahu. Tidak mengkhotbahkan apa. Oh ini pengetahuan saya. Enggak. Oh, bayangkan saudara, ini kalau saudara baca ini yang saya tulis. Tuh. Dan yang saya renungkan sepanjang malam bukan ini. Betul-betul bukan ini. Sama sekali tidak ada. Dan ini yang kenapa saya bilang ke saudara, ini khotbah saya. Apa? Apa yang Tuhan nyatakan dan apa yang saya sendiri lakukan. Yang saya tahu ini adalah kebenaran. Dan saya berjuang untuk menghidupinya. Ini khotbah. Jadi kalau ada orang yang tetap saja menolak suara Tuhan untuknya, kasihan.
Saudara kau mau jadi Bileam. Hah? Wah, Bileam jadi marah kepada keledai itu. Biasa kalau nyandak ada gelas kita nyandak babato Mungkin karena sudah taruh ini dia so pancingan. Oh, harusnya enggak usah taruh nih gelas ini dia. Saudara, Bileam bingung. Kenapa keledaiku tidak mau berjalan lagi? Bayangkan saudara, waktu Bileam mencambuk keledai itu, ya, dia terkejut karena keledai itu bacarita. Hah? Coba saudara, ya, waktu keledai itu bacarita. Menurut saudara bayangkan kalau ayang bacarita. Hah? Saudara pe anjing bacarita kira-kira, ya. Siapa tantanya masuk gereja dong? Ya. Saudara pukul-pukul tuh anjing, kong tuh anjing bacarita. Siapa yang angkunya masuk gereja? Nah, saudara mau tunggu yang modal begitu? Hah? Kemudian tuh cicak berhenti kong bilang, Oma, siapa omaknya masuk gereja? Saudara mau tunggu yang mana? Kalau suara dari mimbar tidak cukup kuat untuk mengingatkan saudara. Suara Tuhan, suara Alkitab tidak lagi kuat untuk mengingatkan saudara, hati-hati saudara. Ada saatnya saudara sendiri akan dikejutkan, ya, dengan sesuatu yang tidak biasa. Oh Tuhan, kong apa ini yang terjadi? Nah itu. Kenapa? Karena kau sudah menutup diri. Oh. Suara Tuhan yang memperingatkanmu kau tidak mau dengar? Nanti tunggu keledai bicara. Tunggu batu-batu menyanyi. Oh. Saya melihat bencana-bencana alam yang tertangkap dengan kamera, ya, jadi mereka kumpul jadi video panjang memang. Wah saudara, sampai mengerikan lihatnya. Tuh. Kenapa? Itu jalan bagus dan tiba-tiba terbelah. Ya. Ada satu, cuma tadi karena terlalu banyak saya lupa kalau itu di mana semua. Ya. Ada satu saudara itu mall yang tiba-tiba terbelah. Lantai mallnya terbelah. Ada suami istri yang berjalan terpisah, suami istri itu. Karena pas terbelah di antara mereka berdua. Ada kalau mungkin itu India kayaknya. Ada motor baru saja lewat saudara. Aduh itu cuma beberapa detik, ya. Karena orang yang di samping sudah berteriak, ya. Mereka berteriak, motor itu pas lewat, longsor pun terjadi. Ya. Jadi tanah dan pohon-pohon itu runtuh. Sampai, oh Tuhan, tadi motor biasa saudara. Oh Tuhan. Ya. Bayangkan saudara, berjalan di tempat yang biasa saudara lewat. Saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di situ. Oh, sudah jutaan kali saya lewat di situ. Siapa yang takut? Malawang jopa Tuhan. Iko angko mau. Nanti kemudian itu terjadi padamu. Semoga masih diberi kesempatan. Waktu keledai berbicara, mengingatkan Bileam, Alkitab tulis Bileam nabi yang bebal. Tuh, ya. Keledai mengingatkan nabi yang bebal itu. Apa itu bebal? Bebal itu lebih sesuai dari kabal. Bilang tuh, saya bilang ke saudara, kalau kabal itu nyandak terlalu bagaimana? Mara kalau kumabal, nah itu tuh bebal. Bebal apa?
kumabal. Nah, itu. Tuh. Orang yang diingatkan berulang kali dan saudara tetap saja mengeraskan hatimu, hati-hati. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Saudara, bagus saudara mulai reken-reken. Berapa kali saudara melawang firman Tuhan? Hah? Kau dengar firman Tuhan bilang mesti begini, harus begini, wajib seperti ini. Dan kau tetap saja melanggar. So bilang kalau dengar firman Tuhan jangan tidur. Dari dulu sampai sekarang tetap kasono. Ini tahu sih bilang apa? Saudara pesuka enggak? Ya, sampai so kelar firman Tuhan, kayak posnya tak buka tapi mata. Ah itu, Tuhan so lem lem Korea, baru engkau tahu. Kayak apa sih? Aduh sembayang akang yang tahu, terserah aja Pak engkau. So kasih ingat, so bilang akang kalau mau ibadah, siapkan dirimu, so tahu pangmanganto, ya. Besok hari Minggu tidur jam 3 pagi. Berarti kan engkau sengaja memancing roh etikus. Bilang akang roh etikus itu kasiang. Etikus ciri kong mati itu Paulus DP pengkhotbah. Mar kalau saudara ciri kong mati roh na DP pengkhotbah no. Tuh langsung goreng cucur nak percaya. Tuh langsung goreng cucur tuh. Langsung pengumuman Pak Hukum Tua. Tuh. Telah meninggal dunia Etikuswati. Orang tersinggung. Tersinggung datang kiamah. Kita kuat pang manganto. Bukannya datang harusnya bertobat. Bukan. Lu tiap kali kok bicara kamari tentang manganto. Sementara kita kan pak manganto. Loh. Jadi saudara pesuka apa? Mau bilang apa? Ya, khotbah sudah mau dimulai. Yang mau tidur silakan tidur. Begitu. Saudara pesuka kan begitu. Enggak apa-apa Kang. Kalau mau tidur aja. Enggak apa-apa. Di sini semua baik-baik saja. Toh? Tuhan justru akan membuatmu diberkati kan. Ada firman Tuhan tuh. Dia memberkati yang dia kasihi ketika dia tidur. Jadi saudara datang ibadah, nah tidur joto, nanti kan Tuhan berkati. Justru dia buka-buka matanya, nak dapat berkat kasiang itu firman Tuhan kasiang. Toh justru yang tidur itu Tuhan sayang. Itu dia pada kayak bangun, aduh tadi kita dapat mimpi dari Tuhan, Angko antara khotbah, angko tidur no, mimpi dari Tuhan. Itu setan kada kasih mimpi. Tasono sementara doa, lu berpikir dapat mimpi dari Tuhan. Uji semua roh. Untuk kau tidak hormat kepada hadirat Tuhan, masa saudara diberitahu oleh Tuhan? Harusnya kan sadar. Tiap kali firman Tuhan kau melawan. Kau tidak terima. Lalu berpikir suara Tuhan datang padamu. Harusnya sadar. Oh firman Tuhan kok entah lalu keras ini dia. Kepada saudara bayangkan itu Yohanes pasal 6 selalu saja diulang. Murid-murid protes, guru, tidakkah kau tahu khotbahmu itu sangat keras? Siapa sanggup mendengarnya? Saudara lihat, ini bahkan murid-murid Yesus yang bilang. Ternyata kotek bukan cuma orang banyak saudara. Sampai ada murid-murid memang selain 12 murid. Yang lain juga masih disebut murid.
Ini kan termasuk ini kan buktinya ini. Yohanes pasal 6 ini. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kong. Yesus yang di dalam hatinya tahu murid-muridnya bersungut-sungut. Saudara, kalau Yesus kata tahu di dalam hati, karena dia maha tahu. Kalau Rona, yang tahu kita cuma lihat saudara pemodel. Oh dia Sony mau. Ternyata betul saudara. Yang kali pikir-pikir, berarti Tuhan kata udah taruh karunia untuk mengetahui orang ini. Ini dia dapat dengar ini masih mau atau Sony mau? Ada orang tertentu saudara. Saya beberapa kali bilang ke anak-anak. Kalau mama lihat dapat lihat dia Sony mau. Dan ternyata terbukti betul-betul Sony mau. Ya Tuhan. Ini mau bilang bagaimana ini Pak Saudara? Ya. Ini mau bilang kita maha tahu kan ya enggak maha tahu. Tapi saudara lihat waktu Tuhan taruh. Ini hambanya soalnya. Saya tidak maha tahu seperti Yesus. Dia so tahu tapi saudara melihat sikapmu. Kita ini tahu mau bilang apa. Tapi kok saya rasa sekali saudara saya ingat ini ada anak-anak ini. Terus saya bilang bang. Ini kok mama ada perasa lain sekali. Palia kalau orang ini sebenarnya dia mungkin kurang baba paksa. Tapi sebenarnya dia Sony mau. Dan ternyata betul dia Sony mau. Toh. Saudara sebenarnya kalau cuma mau bilang sakit hati. Ya saudara masa kok saudara yang sakit hati. Saudara pikir saudara yang sakit hati. Kan saudara sakit hati apalagi ini. Pokok saudara, percaya ini angkop mama. Toh, saya lebih muda dari saudara. Tapi itu firman Tuhan bilang begitu. Toh, bukan kebetulan ini loh, mama rohani. Toh. Saudara masih ingat enggak ya? Dulu ya, Denny bilang, sesnapa brur dah bilang 4 orang. Bayangkan saudara, menjelang matinya dia putar akang tuh bapak-bapak. Nah, pertama kan dia bilang kita mau panggil tuh bapak-bapak datang sini. Habis itu ternyata tidak ada yang datang. Dan Brur Pigi saudara. Ternyata kan saya bahkan tidak tahu. Ternyata kok Brur so berjalan akang pada orang. Ya, nanti kira-kira so 1 minggu ke 2 minggu itu. Kong Denny bilang, Brur udah bilang pak kita apa? Dengar nih pases itu ngonipe mama. Terus sudah menjelang dia mati. Sekali lagi saudara. Taruh kok ini di dalam hati. Toh, jadi waktu saya bersuara keras. Kasih yang Toh. Masa saudara kan yang paling lama dengan saya. Harusnya saudara sudah dapat ukur. Ini penjahat. Atau sebenarnya sayang kepada saudara. Kecuali memang saudara tidak mau jujur. Tapi sebenarnya di hatimu saudara tahu kita ini siapa. Ya. Tidak semua orang yang bicaranya lembut, senyum-senyum, kok baik-baik Pak Angko. Kong dia perhatikan Pak Saudara. Hah? Dia komangnya tidak pernah bertegur Pak kita ya. Kita mau bikin salah apa madinya pernah tegur. Dia tidak sama dengan aduh. Dia nih boleh lihat orang bayangkan. Hele manganto di hari-hari dia pukul. Kasihan saudara. Kalau Tuhan masih kasih peringatan dengar.
Harusnya bersyukur. Kau masih diberi peringatan. Bayangkan kalau tiba-tiba mati. Kalau tiba-tiba bencana terjadi, bayangkan. Tadi saya lihat New Orleans kalau tidak salah itu. Ya. New Orleans atau apa ya. Pokoknya di Amerika sana. Itu apa? Memang bukan sekarang. Gempa bumi 7,8 skala Richter. Aduh, DP ancur dang. Minta ampun. Saya pikir, oh kasihan Tuhan. Perasaan Indonesia so pernah sampai 9 tuh. Lihat ya. Di tempat lain 5 tuh so ancur. Tuh hari Rembokan pernah dang. Itu berapa tahun lalu. Kalau tidak salah itu 5 sekian atau 6, berapa itu ya. Cuma babak goyang itu lampu. Mungkin orang Rembokan mesti 20 tuh. Skala Richter. Terus itu khotbah biar so keras dorang malah tidur. Mesti 20 skala Richter. Kalau baru 5, 7 ya itu orang kok biasa. Orang lain, gempa bumi, keluar dari rumah. Dan kamu tidur. Sekali lagi, khotbah Yesus sangat keras. Sampai murid-murid bilang apa? Siapa yang sanggup mendengarnya? Sespe khotbah keras. Harusnya saudara terima kasih Tuhan. Sesda iko pa Tuhan Yesus. Coba. Seska Tuhan manusia. Masa kok mang mesti sama dengan Tuhan Yesus? Loh. 1 Yohanes 2 ayat. 1 Yohanes 2:6 toh. Kalau Yesus sungguh ada di dalammu, kamu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau Yesus sangat keras khotbahnya, Kongrona jangan keras. Loh, berarti kita nyanda ikut Tuhan Yesus. Kong saudara mau suka? No? Saudara pegembala ikut pas apa? Ikut pas tuh gereja tetangga dan dorang weekend. Ya, dorang jam 9 mulai, setengah 10 so pulang. Dorang sampai semua jam 12 belum kelar khotbah. Ini mau yang mana? Orang lain kan, oh Tuhan kuatkan kami Tuhan. Berarti kan ada dalam pelayanan yang sungguh. Tuh. Sampai tuh pendeta soba bato. Lain orang kan sudah. So cukup kemang 20 menit. Tuh. Uni mau suka uni pendeta jadi TBC. Ini sesnya enggak peduli mulai dari hilang suara sampai suara so mau balik. Tuh, so kuat ini. Tuh kan coba kok saudara. Siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib. Yang kan ini wajib nih dia kong saudara. Wajib ini bukan wajib. Nah kalau wajib pakai gula merah. Ini wajib. Tuh. Jadi mau tidak mau. Tuh. Mau berasa gula atau berasa apa gue berasa daun pepaya. Oh, berasa popare. Aduh. Itu pahit sekali itu. Iyo. Wajib. Wajib itu mau apapun itu wajib. Wajib. Oh. Saya dengar ini kepala daerah yang terpilih wamil, wajib militer. Jadi setelah pelantikan dorang saya lupa 2 minggu ke 1 bulan ya wamil ya. Orang presiden kan purnawirawan soalnya. Jadi dia tahu
kepala daerah ini boleh cengeng-cengeng. Tuh. Ini boleh ngoni orang cuma mau bikin mata besar, angko langsung ganti. Iyo dan iko jo pangoni. Wamil. Wajib militer. Nama jo wajib. Ini boleh bilang, duh kita komang belum pernah. Kita ini boleh bangun pagi. Yes, ya. Stop, jangan jadi kepala daerah. Dan begitu nih peraturan sekarang. Orang wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kamu murid Yesus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lahir baru, Kristus sudah hidup di dalammu. Wajib. Latih tubuhmu, kuasai seluruhnya. Supaya nanti waktu ketemu Tuhan, Tuhan bilang, berbahagialah hamba yang setia. Mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu toh. Ya saudara ya. Jadi sekali lagi, kepada saudara diberitahu hal-hal yang memang wajib kita kerjakan. Rahasia ini besar. Rahasia ibadah itu adalah kita berjumpa dengan Yesus. Itu rahasia ibadah. Coba, tadi kan Matius 13 ya. Kepada murid-murid Tuhan beritahu rahasia. Coba Matius 11 Kang Dek. Cuma Bapa mengenal anak, anak mengenal Bapa. Mana? Itu bayangkan, saudara toh. 11 ayat 27. Betul 27. Oke. Ini jangan tahu nih 10 kali tuh ayat ini diberitahu. Coba baca lagi. 3. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saya mau ganti Bapa dengan Allah dan anak langsung menyebut namanya. Semua telah diserahkan kepadaku, ini perkataan Yesus ya saudara. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Allahku. Dan tidak seorang pun mengenal Yesus selain Allah. Dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Yesus. Perhatikan saudara. Tidak seorang pun mengenali Allah selain Yesus. Dan orang yang kepadanya Yesus berkenan menyatakannya. Itu rahasia. Orang yang tidak mau, yang menolak kehadiran Yesus dalam hidupnya. Sampai saudara mati. Saudara sesungguhnya bukan orang yang mengenal Allah. Nah ini. Rahasia itu dinyatakan kepada siapa? Kepada orang yang berkenan kepadanya. Siapa orang yang berkenan kepadanya? Orang yang menerima dan mengakui dia. 1 Yohanes berapa itu? Yang memiliki anak. Yang tidak mengakui anak. Berarti kau juga tidak mengakui Bapa. Coba. 3. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Tuh, coba saya langsung ganti. Sebab barang siapa menyangkal Yesus, ia juga tidak memiliki Allah. Barang siapa mengaku Yesus, ia juga memiliki Allah. Kau saudara mau mana?
Umar DP gereja besar. Sayangnya bodoh sekali. Tuh, kapan kita ini akan diterangi dan aduh saudara, ini mau terangkan bagaimana Pak Saudara? So bilang Akang, cara kita menilai kebenaran perkenanan Allah, jangan lihat dari dalam gereja besar. Banyak orang, DP pendeta terkenal. Siang. Siapa menyangkal anak, ia tidak memiliki bapa. Kan? Ini tulisan Rasul yang dikasihi Yesus. Yohanes menyebut dirinya, dia murid yang dikasihi Yesus. Ini perkataan Yohanes. Siapa mengaku anak, ia memiliki bapa. Sementara waktu yang terakhir Yesus bilang apa? Waktu kamu berjumpa dengan dia, toh setelah mati Yesus bilang, undur kau, aku tidak mengenalmu. Tuh. Saudara mau yang mana? Jadi terakhir Tuhan akan cuma cari yang berbahagia yang berjumpa dengan dia, orang yang disebut mengenal dia dan dikenal oleh Allah. Waktu saudara memiliki dia, artinya kau dikenal olehnya. Bukan cuma saudara yang mengaku-mengaku, kita kenal Tuhan. Tuh, orang kok selama kenal Tuhan. Kenal itu bagaimana? Ada berkenalan begitu. Kenal itu bagaimana? Itu orang ada sekolah Alkitab. Kong tuh Alkitab, so kasih pindah di mana? Kasih pindah di hati, kasih pindah di kepala atau kasih pindah di ijazah? Setelah lulus justru tidak mengikuti apa yang dia tahu ini adalah kebenaran. Saya dengar adik kasih tahu tunjung, kenapa mama? Adik peta mang. Saya bilang, iyo mama. Sekarang dia so terang-terangan. So lulus kata so STH. MTH. Oh, pantas kata. So MTH ya kata nggak usah lebih jago. Oh jadi dia bukan STH. Dia SPD lalu MTH. Dan sekarang dia ini laki-laki. Dia so terang-terangan dia kekasih juga laki-laki. MTH kata. Dan dia bayangkan saudara, saya kok ini sementara terlihat di depan mata. Mardia apa? Sekarang justru senang naik daun. Dia justru dipakai di tempat yang di tempat sekuler. Iya. Jadi sebanyak doi. Selain so MTH, so banyak doi jadi ketuk di mana-mana pada dia. Dia mau suka ketuk laki-laki biar dia laki-laki. Siapa ketuk angko? Tuh. Mananya ada doi nanti kita sumbang. Kan ini ini terang-terangan saudara. Saya sampai Tuhan kasih yang tuh. Itu saudara, saya sampai coba pikir keras untuk ini. Tapi pikir mungkin ini nanti kalau ada yang psikolog kita tidak usah. Di sini Jo, nanti orang ajar. Ya kan ini, ada apa dengan gereja masa kini? Sekolah teologi. Ada apa dengan sekolah teologi? Yang dia ajar lain. Setelah punya ijazah bikin lain. Saya Tuhan tolong kasih, tolong. Saudara lihat
Saudara ini mau pergi sekolah di mana? Mau, aduh kasihan saudara. Ya. Sampai saudara sungguh-sungguh membuka hati terhadap kebenaran. Sungguh-sungguh buat keputusan. Berkomitmen dengan Tuhan. Aku tidak pernah akan menggantikan posisimu dengan yang lain. Bagiku engkau segala-galanya. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Begitu. Ingatkan dirimu. Lucifer dan kawan-kawan itu ada di hadirat Allah di sorga, saudara. Lalu mereka memberontak. Sorga itu memberontak dan dibuang, dilempar ke bumi. Kok orang cuma di gereja seperti ini, saudara, lain kali datang, lain kali nyanda. Tuh, dengan firman Tuhan, lain kali tak buka tu mata, lain kali tak sono. Siapa yang bisa menjaminmu bahwa kau akan ke sorga? Lucifer di sekitar tata Allah dan ternyata jadi seperti itu. Bisa jadi sombong. Hah? Lebih sesuai MTH. Apalagi kalau dia dokter. Hah? Dia lebih pandai dari Roh Kudus. Jadi pendeta yang cuma bicara Roh Kudus ya ilah ini. Cetek tuh pendeta begitu. Tuh orang kok orang intelektual keren, smart people. Hati-hati ya. Sekali lagi, kalau sampai sekarang saudara tidak pernah menemukan hati Yesus, hati-hati. Jangan sampai sebenarnya ini pertanda bahwa kau tidak berkenan di hati Tuhan. Karena kalau kita ini berkenan di hati Tuhan, Tuhan kasih tahu saudara ini sementara salah atau sementara benar. Dia akan kerja di hatimu untuk mengingatkan saudara, kamu sudah salah langkah. Tuh, kamu sedang meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu tidak sesemangat yang pertama. Tuh hari saudara sasadiki rasa hadirat Tuhan. Ini cuma ada rasa bosan. Dia kurang suka tempo apa tuh orang ibadah libur. Tuh. Ses ini ada cap gomeh ses. Orang lain tuh orang libur dulu mau Mbak Uni. Siap. Coba kalau pendeta ini tahu basulap. Mungkin saudara sudah panggil tamang-tamang. Itu orang peses kira aduh jago dia basulap. Dia boleh sehilang penghuni semua. Sim salabim. Bayangkan tiba-tiba hilang semua tuh kursi. Bodoh. Itu kan yang menarik tuh kan hati orang koknya begitu menarik. Bayangkan tuh gereja tuh pendeta jabat semua. Hilang Alkitab. Aduh kesian orang kan lebih menarik tuh itu. Saudara harus mulai berdoa aja supaya boleh tahu trik-trik sulap. Supaya saudara dan lebih begitu kok ses biar mohot bakong setengah hari orang kuang ngerubah uni. Bila perlu orang bagikan. Dia jadi bangga, Saudara kan kalau ada yang membanggakan, saudara bagikan tuh. Firman Tuhan ini tidak membanggakanmu? Aduh, dulu saudara bangga sekali terhadap hadirat Tuhan yang memenuhi tempat ini. Sekarang saudara bangga apa? Apa yang kau banggakan? Coba satu lagi. 2 Timotius
eh, mereka beribadah bagaimana? 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Kalau ibadah itu artinya Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah justru sekurang toh yang mana jo yang susun toh 2 menit menyanyi lagu pertama. 1 menit setengah menyanyi lagu kedua. Jadi akhirnya apa? Puji-pujian biar jonya dari 10 menit. Jadi tidak ada rupa seskan ulang. Yesus Tuhanku, Yesus Allahku lagi. Yesus Tuhan. Oh dia mulai reken 2, 5. Hah? Tuhan masih bilang apa sekali lagi? Hah? So 6 kali. Tadi sekali lagi ulang sekali lagi. 7 kali. Kaki kira saya yang terakhir sekali lagi. Nyanda habis. Kalau dulu saudara sampai menangis. Kalau sekarang justru dia ikut duduk. Saya biar Yesus menyanyi sendiri. So tahu kok dari pertama Yesus Tuhanku, Yesus Allahku. Saudara lihat. Waktu kau menikmati hadirat Tuhan. Lagu itu semakin diulang. Kau semakin menikmati. Tapi waktu kehilangan kekuatan ibadah. Saudara makin hari makin bosan. Jangankan 5 kali. 2 kali ulang saudara. Mulai SP model ulang lagi. Tidak ulang lagi. Bagus orang pelagu ganti jo. Ulang-ulanglah. Ulang-ulanglah. Mbak Inge ini semua ada nih. Oh iyo Kang. Jadi waktu saya menyanyi. Yesus Tuhan saudara. Ulang-ulanglah. Ulang-ulanglah. Kaget saudara begini. Kayak banyak tak terus. Nah itu. Tuh, malaikat maut sudah datang cabu. Tuh. Angku kan sudah mau ulang tuh. Oh, sudah cabu jo. Akhirnya deh, sampai mati soalnya boleh tutup mulu deh. Besok terus. Waktu kau tidak mau menghormati Tuhan. Padahal inilah kekuatan ibadah. Harusnya pertemuan ibadah ini beda dari pertemuan yang lain. Kalau ini pertemuan ibadah sama aja dengan yang lain. Harusnya saudara pertanyakan dirimu. Sungguhkah kau sedang beribadah? Bagaimana kok kita mau rasa Tuhan hadirat Tuhan dari lagu dorangnya ada aja ulang. Kalau ulang kedua kali berdosa. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan di kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Tutup mata. Saudara masuk yang bagaimana? Begitu kan laju kelar tuh. Nanti makan-makan baru lama. Setiap jam ya Tuhan di kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Setiap jam ya Tuhan di kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat berkatilah.
terus setia. Ternyata beda, Kang. Bagaimana kok kita mau dapat 2 angkot? No, angkot so kasih tahu. Ini bagaimana ada ibadah yang ternyata tidak peduli dengan kekuatan Tuhan. Pokoknya orang so memenuhi kuota ibadah. Apa? Ada doa, ada lagu. Toh? Lagu pelang, lagu cepat. Toh? Doa firman Tuhan. Toh? Doa persembahan. Khotbah yang penting so ada semua. DP terakhir doa berkat. Ya bias pun tampil. Sudah. Semua kan yang diperlukan memang ada. Raja bawa Roh Kudus nanti turun sampai ibadah jadi lama. Coba ini yang terjadi masa kini, saudara. Jangan bahas Alkitab seperti waktu lagi pelajaran Alkitab. Ya kan ini kan dibedakan. Ibadah ada ibadah pelajaran Alkitab. Kalau ibadah minggu jangan pelajaran. Maksudnya apa? Kalau kamu murid, kalau hari Minggu udah bukan murid. Kalau kamu adalah murid hari apapun kamu belajar. Ya Allah, hari Minggu ini bukan jam pelajaran Alkitab. Setelah pelajaran Alkitab engkau mau datang toh? Nah, untuk saya taruh dalam hati. Semua ibadah kalau yang kumpul itu adalah murid. Ini berarti saat kau belajar. Itu. Sedang belajar terus masih bodoh. Apalagi tidak pernah belajar. Kan. Yesus perlu 3,5 tahun untuk melatih murid-muridnya. Itu Yesus langsung. Kong kalau Rona, saudara seberapa tahun? Dan khotbah yang sama diulang-ulang dan kau tetap tidak mengerti. Mengapa kau tidak mengerti? Karena kau tidak mencapai perkenanan Tuhan. Kalau kau berkenan kepada Tuhan, rahasianya dibuka kepadamu. Yesus yang bilang, kepada mereka tidak diberitahu rahasia kerajaan Allah. So itu apa? Biarlah mereka mendengar, tapi tidak bagaimana itu? Tidak memahami mana itu. Supaya jangan mereka berbalik dan selamat. Yesus yang bilang seperti itu, saudara. Masa itu? Lihat ini. Itulah sebabnya ayat 12 tadi apa dek? Ayat 11 kalau begitu tadi sudah ya? Enggak apa-apa supaya jelas. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Supaya karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara hati-hati. Kalau saudara tadinya memang lain kali ada perasa, lain kali enggak. Lama-lama sih ada perasa. Kenapa? Apapun yang ada padamu diambil daripadamu. Akhirnya saudara, sampai kerinduan pun hilang. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kan? Semua sudah diberitahu kepada saudara. Diajar berulang-ulang. Dan kalau sampai sekarang ini saudara tidak bisa membuat keputusan untuk menjadikan dia segala-galanya dalam hidup, saudara tetap pilih doi, pilih pekerjaanmu, pilih senang-senang. Jangan sampai ini yang terjadi padamu. Walau kau melihat, kau tidak melihat.
Walau kau pikir kau mendengar, sebenarnya kau tidak sedang mendengar. Masa saudaranya takut ini? Coba 3. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Gitu saudara. Jangan pikir kau punya mata. Kita biarnya pakai kacamata, mereka tidak dapat Yesus. Baca firman Tuhan. Baca perkataan Yesus. Ini khotbah Yesus saudara. Ucapannya langsung. Dan kalau dia mengucapkan, mengutip perkataan Nabi Yesaya. Nah kalau Yesus itu adalah firman, berarti Yesaya membicarakan suaranya Yesus. Kenapa? Yesus adalah firman. Jadi sebenarnya bukan Yesus mengutip Nabi Yesaya. Kalau Yesaya nabinya Allah, Yesus adalah firman, maka sebenarnya Yesaya sedang mengucapkan kalimatnya Yesus. Bukan main. Jadi kalau sekarang ini saudara sungguh-sungguh sedang mendengar, sungguh-sungguh sedang melihat, harusnya berbahagialah. Tuh. Jadi yang berbahagia bukan yang dapat doi. Bukan yang dapat proyek besar. Tuh. Proyek sampai menyebabkan kau gagal ibadah. Ada pesanan. Bagaimana ya? Siapa ada pesan? Kali saudara. Kalau saudara mengerjakan sesuatu yang kemudian tidak ada hasilnya, saya mau tanya, apa saudara mau lakukan lagi? Jadi kalau saudara lihat, ternyata ini sabar. Kalau cuma mau lihat nyanda ada hasil, saya bisa bilang nyanda ada hasil. Seperti Tuhan sedang bilang kepada Yesaya, Yeremia, kamu akan mengajar mereka dan mereka tidak akan mendengar. Bayangkan, Tuhan yang suruh ajar pada orang, tapi Tuhan so bilang pada nabinya, apa? Kamu akan mengajar dan orang mau dengar pangana. Tapi ngana mesti diajar. Bayangkan saudara. Jadi saya bilang, Akang, kita mesti kuatkan hati. Waktu saya berkhotbah kepada orang yang menolak, yang marah, yang mungkin justru memusuhi saya. Kok kita mau bilang apa? Kalau nabinya Tuhan, para rasul saja. Paulus berulang kali bilang seperti itu. Oh, apa kita salah? Paulus bilang. Setelah menyampaikan kebenaran kepadamu, mengapa aku justru dimusuhi? Coba. Kalau Paulus saja bisa mengalami hal yang serupa, apa lekote ini? Mengajar tapi kemudian dimusuhi. Mengajar tapi kemudian dilawan. Coba Jo, ya. Saudara-saudara sama ini mama-mama ini. Coba waktu saudara pe anak lawan. Kamu lihat saudara. Duh memang mama pe anak ini jago sekali. Dia aja malawang pa mama. Duh dek, malawang ulang. Atau saudara mungkin, anak ulang. Mau lihat, mau dapat ini dia. Mau suka, bukan cuma 5, 2. Tuh, dapat 10 angko. Saudara gimana coba? Tuh. Kalau tuh orang saja sekali lagi yang banyak salah.
Saudara ini mau dilawan. Bagaimana kebenaran yang tanpa salah? Ini kebenaran tanpa salah. Bukan saya yang tanpa salah. Kebenaran tanpa salah. Karena saya selalu cuma mengutip kebenaran kepada saudara. Kebenaran tanpa salah. Harusnya waktu kau disakiti dengan kebenaran ini harusnya bersyukur. Tuhan, sampai sekarang kita belum berubah. Oh Tuhan, tolong Pak kita. Jangan biarkan aku justru menyakiti hatimu. Allahku yang maha benar. Begitu kan? Tolong aku Tuhan. Untuk selalu mengakuimu dalam seluruh tingkah lakuku. Gitu kan? Yang cuma mengakui di mulut. Ya. Tapi dalam sikapmu kau selalu mengabaikan dan melupakan Tuhan. Nah, orang cuma ikut orang hati. Orang pakai alasan. Nah, kok siapa mau dapat backing itu dia? Balik ulang di Yohanes pasal 6. Tunggu. Lihat ini. Nih, Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Paulus berkata-kata. Orang sebenarnya yang tidak memusuhi kebenaran. Orang cuma pasti dari sesta lalu lama. Kong abis itu engkau baca cerita toh sampai sore. Gimana sih? Berarti kan ternyata tidak ada yang lebih lama. Tidak ada yang terlalu lama. Tidak ada. Saudara yang tidak mau. Waktu saudara menyukai firman Tuhan. Saudaranya tidak pernah akan pasti. So bilang akan saya melatih diri untuk itu. Saya berdoa. Saudara, saya paling sering loh tumpang tangan di kepala sendiri. Iya. Tolong Tuhan, tolong. Tolong kasihan. Ubah cara pikirku. Ubah hatiku. Tolong aku untuk benar-benar menikmati kebenaran-Mu. Dan itu yang terjadi. Tuh. Mengapa kau tidak berdoa? Tuhan, kenapa kita ini mau ibadah selain hari Minggu? Sembayang. Ampuni aku Tuhan kalau aku mempermainkan-Mu. Ampuni kalau selama ini aku mengabaikan-Mu. Bicara dan tolong aku Tuhan untuk bertindak. Menyukai perjumpaan dengan-Mu. Lebih dan lebih lagi. Engkau permata hatiku. Coba kok saudara, jangan cuma menyanyi. Yesus engkaulah permata. Permata. Gara-gara engkau mau cari itu permata. Mau dapat itu permata lain. Itu permata di cincin. Saudara abaikan itu permata hati. Siapa permata hati? Yesus. Doa puasa untuk apa? Doa puasa. Supaya hatimu benar-benar terikat kepadanya. Jadi satu dengan Dia. Kalau sampai ada firman Tuhan yang keras, walau saudara tidak mau mendengar, tidakkah ini adalah bentuk kasih Tuhan kepadamu? Kau yang tidak mau mendengar tapi berulang-ulang Tuhan kasih. Tuhan ingatkan terus. Padahal Tuhan so tahu ini dia nih mau badengar. So dulu 5 tahun dia nyandak baba dengar. Tapi Tuhan masih kasih tahu di tahun yang ke-6. Di tahun yang ke-7. Bulan yang ke-7. Oh bagus saudara. Harusnya hargai. Hargai kasih Tuhan sekali lagi. Saudara mau doa puasa aja cuma doa puasa. Supaya kita anak diberkati Tuhan. Suamiku bekerja biarlah pekerjaannya diberkati Tuhan. Supaya kebutuhan kami selalu tercukupi Tuhan. Kamu meremehkan Tuhan. Bisa saja memang Tuhan ambil semua yang kau pikir kau punya. Supaya
Engkau tahu memperhatikan Tuhan. Engkau tahu memberi nilai tertinggi kepada Tuhan itu. Waktu terlalu banyak uangmu, semua yang kau inginkan ada, kau akan menganggap Tuhan itu tidak ada artinya. Kenapa? Torang kok ada semua. Tuhan kan tahu hatimu, saudara. Ya. Waktu saudara terus seperti itu, nih saudara lihat. Ini kalau Tuhan masih sayang, Tuhan akan ambil semua. Tuh. Saya sudah lihat saudara orang yang tadinya banyak, kemudian kehilangan semuanya. Baru dia berlutut lagi, Tuhan, iyo, ampuni aku. Kalau Ayub yang saleh, Tuhan ambil hartanya, ambil semua anaknya. Bayangkan, anaknya 10, Tuhan yang kasih sisa biar 1. Dan mengapa cerita itu mesti ada di Alkitab kita? Artinya, kan Tuhan yang backing. Wah, itu komang setan noses. Setan, tapi setan minta izin Pak Tuhan. Kan begitu ceritanya. Orang dari setan, orang ikut lawan. Ya ampun, kalau Tuhan yang kasih izin, artinya saudara sedang melawan Tuhan. So itu mengapa para rasul mengalami semua penganiayaan dan penderitaan. Kong torang masa kini maunya semua senang dan nyaman. Semua orang berdoa didengar oleh Tuhan. Kan Tuhan bilang tuh minta apa saja ses. Baca. Waktu kau melakukan apa saja perintah Tuhan, kau boleh minta apa saja. Kenapa? Karena kau kalau orang ini melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan, artinya saudara sedang hidup berkenan kepada Tuhan. Maka permintaanmu pasti tidak akan melebar kepada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Itu makanya boleh minta apa saja. Kenapa? Karena apa saja perintah Tuhan kau lakukan. Jangan kasih tahu balik. So 20 tahun ikut Tuhan, dan DP kelakuan tetap masih seperti anak-anak. Toh, tak sontong sadiki, tapelah semua. Oh, tapelah besar, angkot tapelah semua. Toh, sampai sunya ada sisa. Mana dia? Dia kata kok selalu sontong. Saudara ya. Jadi stop itu. Semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, ya. Jangan buat Tuhan mesti bertindak keras. Oh. Daud kekasihnya. Oh. Saya bilang kepada saudara, Daud itu nama arti Daud kekasih. Daud beloved. Oh. Saudara sudah ketahui. Daud sama dengan kekasih. Daud melakukan dosa, kekasih dihukum enggak? Dihukum. Dan hukuman yang Allah berikan kepada kekasihnya. Daud sampai bilang, oh Tuhan biar Jo. Lebih baik aku jatuh di tanganmu. Tuh, kalau Tuhan mau hukum biar Jo, Tuhan yang hukum pak kita. Jangan sampai tapi musuh yang hukum. Kalau Tuhan hukum Jo pak kita. Karena ini memang kita berdosa. Gitu saudara. Itu tuh kekasih. Yesaya 63 ayat 10 terakhir. Tiga. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri
berperang melawan mereka. Ayat 9 apa? Ya pokoknya ini tentang Israel ya saudara, kalau saudara baca dari atas. Kekasih Allah. Mereka kekasih Allah. Tapi waktu mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus, maka Allah yang adalah kekasih itu berubah menjadi musuh. Jadi kemana-mana. Saudara baku musuh saja dengan tetangga. Dimusuhi oleh tetangga satu kampung, saudara langsung nyandak nyaman. Bagaimana waktu saudara menjadi musuh Allah? Kasihan. Kong dia merasa aman karena dia biar musuh Allah, yang penting semua satu rembokan semua dukung pak kita. Dong bilang kita kata suara terbanyak. Oh kasihan. Bukan cuma satu rembokan, satu Minahasa, satu Sulut, satu Indonesia. Semua mendukung. Saudara mau jadi musuhnya Allah? Boleh tambah satu? Yakobus 4 ayat 4. Tiga. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dukung kita dong batamang dengan siapa? Batamang dengan Tuhan. Batamang dengan orang-orang yang menjadikan Tuhan sahabatnya. Itu sahabatmu. Jangan kau bersahabat justru dengan orang yang membenci Tuhan. Orang boleh sayang dan mendoakan mereka, tapi jangan jadikan orang ini sahabatmu. Dan akhirnya karena bersahabat dengan mereka, kau lebih rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan mereka. Sahabat-sahabat FB yang terkasih, semua dorang pe postingan, sampai tuh postingan yang anak war-war, saudara DP penyumbang like terbesar. Kapan kau akan bertobat? Dan taruh di hatimu, yang mana yang dapat disebut sahabat dan yang mana yang seharusnya kau taruh di dalam hati, itu musuh. Mengapa? Karena mereka memusuhi Allah. Paulus kemudian mengingatkan, yang aku maksudkan bukan semua pezina di dunia ini, bukan semua orang cabul di dunia ini, karena berarti kau harus, yang aku maksudkan orang yang katanya di dalam Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara lihat, dari sini saudara tahu mana ibadah yang berkenan, mana persekutuan yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang seharusnya. Kalau yang dua orang kalau begitu jangan. Kenapa? Mereka justru ini adalah kebenaran. Kita sudah tahu mana itu kebenaran, dan mereka selalu tidak melakukan ibadah dengan cara yang benar. Itu saudara. Engkau membiarkan itu terjadi, nanti saudara lihat DP hasil. Saudara terbiasa dengan keadaan itu, dan akhirnya saudara benci dengan persekutuan yang benar. Kalau ada jo yang cepat, ngapain mau lama-lama begini? Kalau ada jo yang lombo-lombo, ngapain khotbah yang keras begini? Ternyata kan orang gereja berkembang. Maksudnya berkembang ini apa? Banyak orang. Kan saudara mau sampai tempo apa model begitu? Ya. Taruh di hatimu, yang mana yang sebenarnya sahabat dan yang mana yang adalah musuh. Dia tak terlalu mengasihi kita, masih saja dia memberitahu kebenaran kepada kita, walau dia tahu ini orang. Berulang kali saya beritahu kebenaran dan mereka terus saja mengabaikan. Ternyata